Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel. Nah, untuk di video kali ini aku pengen sharing nih, kenapa sih kita itu harus S2 dan apa pentingnya untuk kita. Check this out ya. Alasan kenapa harus S2 sebenarnya itu pertama itu adalah alasan pribadi. Jadi memang aku itu termasuk orang yang bodoh dan juga nggak puas dengan satu ilmu. Jadi ya karena memang aku merasa aku itu masih bodoh dan aku masih butuh waktu lebih banyak lagi untuk belajar, maka aku memutuskan untuk S2 ini. Kemudian juga beberapa aku dengar, jadi teman-teman pernah ngomong katanya tuh S2 mau dijadikan menjadi 4 tahun karena untuk 2 tahun S2 itu terlalu cepat dan juga waktunya itu tidak begitu maksimal, maka mau dijadikan menjadi 4 tahun seperti S1. Cuman katanya ini sih masih dalam rancangan dan juga belum ketuk palu, jadi sebelum itu jadi 4 tahun makanya aku langsung buru-buru daftar untuk di 2 tahun ini. Jadi sebelum berubah ya udah yang 2 tahun aja gitu belajarnya, karena 4 tahun itu kayaknya terlalu lama. Seperti S1 itu udah gitu kita juga belum skripsi, belum menerima lagi penolakan gitu. Jadi seenggaknya belajarnya itu S2 hanya sekitar 9 bulan ataupun 1,5 tahun. Nah kemudian untuk di tahun berikutnya adalah persiapan untuk tesis. Kalau memang tesis lancar berarti kan kita bisa lulus dalam 2 tahun pas. Atau kalau misalnya kurang dari lancar berarti kan kita harus menempuh 2,5 sampai dengan 3 tahun untuk lulus dari S2 ini. Karena keuanganku yang juga sedikit dan juga tidak bisa memenuhi syarat dari kampus-kampus ternama tersebut, akhirnya aku memilih untuk kuliah di Unindra S2-nya. Tapi nggak langsung asal milih sih, jadi aku memang cari tahu dulu Unindra ini seperti apa, akreditasinya bagaimana, kualitasnya, segala macamnya aku cek terlebih dahulu. Jadi memang tidak langsung ya udahlah adanya uang segini ya udah masuk aja sembarangan, enggak. Jadi memang pendidikan itu sangat menentukan, fasilitas apalagi itu sangat menentukan. Ya jangan sampai kamu asal pilih ya udah yang penting belajar selesai, itu enggak seperti itu. Ketika kampusnya itu bagus tapi fasilitasnya tidak mendukung, itu sama saja. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi memang perlu pemikiran yang matang. Kalau perlu kamu istihoroh. Waktu itu aku sudah cari beberapa referensi, tapi uang gajiku dari mengajar itu tidak cukup untuk membayar beberapa kampus yang ternama tersebut. Nah akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Unindra S2-nya. Jadi memang Unindra ini adalah termasuk kampus yang murah, tapi bukan murahan. Kampus Unindra juga termasuk kampus yang bagus dari akreditasinya, dari dosennya. Insya Allah sih tidak pernah mengecewakan. Untuk memutuskan universitas ini sebenarnya nggak bisa langsung, jadi kita memang harus meneliti dulu berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian berapa biaya yang harus dipersiapkan. Nah setelah kamu sudah mengumpulkan data-data tersebut, kamu cocokkanlah dengan berapa sih gaji yang kamu terima dalam waktu sebulan, bisa nggak kamu untuk membayar biaya studi kamu ini. Kemudian kegalauan yang selanjutnya itu adalah memilih di mana universitas yang mau kita tuju. Jadi aku sudah cari beberapa referensi, misalnya seperti kampus UI dan juga UNJ, kemudian kampus-kampus yang lain. Jadi udah aku compare semuanya, kira-kira mereka itu membutuhkan total biaya berapa, misalnya kayak dalam satu semester itu berapa, dalam setahun ataupun 2 tahun selama studi itu butuhnya berapa. Dan kemudian aku lihat dengan hasil ataupun gaji yang aku dapatkan dari mengajar. Karena kan memang kayak untuk kampus-kampus ternama itu akan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sedangkan untuk kampus-kampus yang swasta itu juga tidak begitu banyak membutuhkan biaya. Banyak yang bilang nih katanya perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, terutama kayak pengertian dari orang tua, apalagi orang tua yang zaman bahula gitu. Jadi perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi ya, perempuan itu pasti bakal balik dapur, sumur, sama kasur. Ya itu memang hal yang tidak bisa kita hindari. Cuman kalau misalnya untuk tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, aku tuh nggak setuju banget.
karena menurut aku perempuan itu harus sekolah yang tinggi, harus berwawasan yang luas, kemudian harus belajar berbagai ilmu, baik itu kayak ilmu pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang lain, itu penting banget. Kalau dalam Islam sendiri, perempuan ataupun ibu itu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Maksudnya adalah pendidikan itu didapat dari seorang ibu pertama kali, kemudian baru dilanjutkan oleh guru, dari guru SD, SMP sampai dengan SMA. Nah, beberapa hari lalu aku itu sempat melihat berita tanggapan para ibu-ibu tentang COVID ini, dan jawabannya itu aku sangat miris sih. Jadi mereka itu bilang kayak ribet lah, kemudian merepotkan lah, kemudian jadi gaptek atau nggak tahu segala macam alasan diteruakan. Aku maklum alasan-alasan tersebut. Tetapi untuk meminimalisir hal tersebut, makanya dibutuhkanlah perempuan harus berwawasan yang luas dan juga berpengetahuan yang tinggi, harus kuliah juga, harus sekolah. Jadi jangan sampai kita itu gaptek, apalagi menghadapi zaman yang global seperti sekarang ini, zaman yang sudah lebih maju, zaman yang sudah lebih modern, itu sangat disayangkan banget. Nah, jadi jangan sampai kayak ketika orang tua kamu itu bilang gak boleh kuliah, kamu iya, jangan, kamu harus tahu dulu alasannya itu kenapa. Sama seperti orang tua aku juga. Jadi orang tua aku itu pada awalnya tidak mengizinkan aku untuk S2. Mungkin kalau aku sih firasatnya itu ada dua. Yang pertama itu kayak masalah untuk biaya, khawatirnya itu tidak bisa membiayai kuliahku, terutama apalagi kan S2 itu agak mahal ya ketimbang yang S1, dan adik-adikku juga masih butuh biaya untuk kuliah tersebut. Jadi aku pikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang untuk membiayai kuliahku sendiri. Dan yang kedua mungkin terkait dengan masalah jodoh gitu ya, terutama apalagi untuk perempuan kan, kalau misalnya untuk nikah yang lama ataupun pendidikannya tinggi, khawatirnya nanti tidak akan ada yang datang. Cuma aku maklumin sih untuk pendapat yang tersebut, tapi kan ya memang kita tidak bisa tahu siapa jodoh kita dan kapan itu datang, wallahu alam. Kita hanya minta yang terbaik. Yang penting sekarang kita harus belajar lillahi ta'ala. Kayak belajar ya udah karena Allah aja, belajar karena menuntut ilmu, bukan belajar untuk mencari jodoh ataupun mencari hal-hal yang lain yang tidak diperlukan. Pokoknya belajar untuk kepentingan masa depannya kita, untuk merubah nasib kita ke depannya seperti apa. Pada dasarnya aku tuh memang senang banget untuk belajar. Jadi untuk apalagi terutama untuk yang bahasa Inggris ya. Jadi di mana kita ada kesusahan, di situ juga kita akan struggle untuk menguasai. Jadi itu adalah beberapa alasan kenapa aku mengambil S2. Nah, apapun masalahnya kamu, apapun kendalanya kamu, semoga tidak menghalangi kamu untuk menuju yang lebih baik, apalagi untuk menuntut ilmu. Insya Allah akan ada jalan untuk kamu semua. Jadi memang untuk menuju sesuatu hal yang baru atau kita keluar dari zona comfort zone-nya itu akan banyak sekali rintangan. Alasan selanjutnya adalah sebagai contoh. Nah, maksud dari sebagai contoh ini, kalau misalnya kamu menjadi seorang kakak, apalagi kayak aku tuh anak pertama, jadi kamu tuh harus bisa mencontohkan ke adik-adik kamu. Walaupun kamu itu perempuan ataupun laki-laki, kamu harus bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Jadi kayak misalnya contoh, kakak aku udah S2 nih, jangan sampai aku cuma S1 doang, aku tuh harus lebih dari dia. Nah, memotivasi mereka. Apalagi kayak kan terkadang anak-anak tuh suka males-malesan belajar, males-malesan untuk sekolah. Jadi kita semangatin, ayo semangat, kakak aja udah S2, masa kamu cuma belajar gitu aja nyerah. Jadi memang motivasi itu penting. Motivasi itu bukan hanya sekedar kata-kata, ayo kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi kita sendiri itu tidak mencontohkan. Jadi ketika kita sudah mencontohkan hal tersebut atau kita dawamin hal tersebut, ya kita juga untuk ngomong sama orang lain juga enak. Jadi jangan kalau bisa ngomong doang, kamu aja ngomong doang, ngapain juga aku harus dengerin, kan banyak juga yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah mengalaminya, kita sudah melewati fase tersebut, untuk memotivasi orang lain itu akan lebih mudah dan lebih mudah juga untuk diterima sama mereka. Jadi jangan pernah menganggap kalau ya udahlah belajar mas gitu aja itu juga udah cukup, itu enggak. Jadi memang manusia sendiri itu adalah makhluk yang tidak pernah merasa cukup, baik itu tentang kayak ilmu, harta ataupun dari segi hal yang lain. Kalau itu sih menurut aku.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya, agar aku makin semangat untuk membuat video yang terbaru lagi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.